Jago apa nih? Coba kau begini adik, tadi orang gitu. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan min indillah, wa uhanni'ukum bihadas salam, salamun min ahlil jinan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa Adama wa 'allamahul asma. Wa asjuda lahu malaikatuhu wa askanahul jannata daral baqa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah laisa lahu andada wala ashbaha wala syuraka. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatihi al-ajalla wa ala sa'irina ala darbihi wa da'ina bida'watihi ila yaumil liqa. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Al-Fawz wal Wari, yang mulia Kiai Haji Adin Muhammad, yang terhormat Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fawz wal Wari, yang mulia Raden Ali Subairi MPDI beserta keluarga besarnya. Pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak pernah terukur, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan mubarakah ini. Salawat beriringkan salam, marilah kita aturkan kepada sang proklamator Islam, penegak keadilan, pendobrak kebatilan, pembawa risalah yang tak pernah salah, pembawa amanah yang tak pernah hianat. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sahabat Aksmal rahimakumullah, memasuki tahun 2025, kita kembali dihebohkan dengan siaran berita yang tentunya mengkritik di telinga kita. Dikutip dari kompas.com, Indonesia berada di peringkat 99 dari 180 negara terkorup di dunia. Korupsi masih menjadi tantangan besar bagi pembangunan di berbagai negara. Praktek ini menghambat pertumbuhan ekonomi, melemahkan demokrasi, dan berdampak buruk pada stabilitas sosial. Lalu pertanyaan besarnya adalah, apa sih penyebab dari tindakan korupsi? Dan apakah bisa kita generasi muda menghapus korupsi di negara ini? Hadirin sahabat Aksmal rahimakumullah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang korupsi, hal pertama yang harus kita tahu adalah apa definisi dari korupsi itu sendiri. Korupsi adalah tindakan yang melibatkan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalikum bil ismi wa antum ta'lamun." Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini bermaksud Allah melarang umat Islam untuk mengambil harta sebagian dari yang lain dengan cara yang haram menurut syariat. Hadirin rahimakumullah, lanjut ke pertanyaan yang pertama, apa sih penyebab dari tindakan korupsi? Tak bisa kita pungkiri
manusia tak pernah lepas dari sifat tamak, merasa kurang dari apa yang diperoleh. Sebagaimana disentil oleh Allah dalam surah Al-Fat, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Begitupun dalam surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Berdasarkan ini, saya letakkan sifat tamak di urutan pertama penyebab korupsi. Lalu penyebab korupsi yang selanjutnya adalah maraknya praktek money politik di negara ini. Bolehkah saya nanya, Pak, Bu, apakah kalian benci korupsi? Apakah kalian benci koruptor? Tapi bolehkah saya nanya satu lagi? Kalau kalian benci koruptor, benci korupsi, kalau misalkan ada pemilihan kepala daerah, kalian disogok dengan uang, diterima apa tidak? Terima. Diambil apa tidak? Lalu kenapa kalian membenci pada sesuatu yang mana kalian sendirilah yang menjadi penyebab hal tersebut? Padahal Nabi bersabda, ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang nyogok dan disogok tempatnya adalah neraka. Teman-teman hadirin sekalian yang saya banggakan, percayalah, kalau kalian memilih karena uang, ketika mereka sudah terpilih nanti, hal pertama yang mereka lakukan adalah mengembalikan pundi-pundi rupiah yang mereka telah keluarkan. Betul atau betul? Betul. Lalu apa dampaknya hadirin? Korupsi terulang kembali. Uang anggaran mereka rampas, dana bentos mereka pangkas, mereka kenyangkan perut mereka sendiri, mereka lupakan janji-janji mereka saat mencalonkan diri, mereka lupa bahwa mereka pernah disumpah dengan Al-Quran, mereka lupa akan hadis Nabi, sinfani min ummati lan tanalahuma syafaati. Ada dua golongan dari umatku yang mana keduanya tidak akan pernah mendapatkan syafaatku. Siapa mereka? Di antaranya adalah imamun zulum, pemimpin yang zalim. Sayyidina Umar Ibnul Khattab berkata, dikutip oleh Abu Mansur As-Sa'alabi dalam kitab Al-Ijaz wal-Ijaz, asqal wulad man syahiyat bihi ra'iyatuhu, pemimpin yang paling celaka, pemimpin yang paling zalim adalah pemimpin yang menjadi penyebab rakyatnya menderita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, bisakah kita menghapus korupsi di negeri ini? Jika pertanyaannya adalah menghapus, maka kita tidak akan pernah bisa. Tapi jika pertanyaannya adalah dapatkah kita meminimalisir korupsi, jawabannya adalah bisa. Bagaimana caranya? Yang pertama, kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Tak dapat kita pungkiri, masyarakat Indonesia, mohon maaf, masih munafik dalam situasi ini. Di suatu sisi mereka membenci perilaku korupsi, di sisi yang lain mereka tidak sadar bahwa mereka lah penyebab utama perilaku korupsi. Jadi solusi yang pertama adalah menghapus praktek money politik di negeri ini. Lalu bagaimana cara meminimalisir korupsi yang kedua? Yaitu ketegasan dari pemerintah. Berikan hukuman yang layak bagi koruptor. Jangan seperti yang lalu-lalu, korupsi 271 triliun hanya divonis 6,5 tahun di penjara, dan banyak yang lainnya yang masih dikorupsikan. Hadirin sahabat Asmal rahimahumullah. Dari kesimpulan dari pidato saya, ada dua hal yang bisa meminimalisir korupsi. Yang pertama adalah pemimpin yang tegas dan rakyat yang waras.
rakyat yang waras. Wah, waktunya bilang tidak pada suap. Rasakan dampak baiknya. Pemimpin yang tegas, tekadkan niat melawan korupsi, gaskan hukuman mati bagi koruptor. Hadirin rahimakumullah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan